Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen pengampu IoT, Pak Daniel, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Tuna EduSign, Aplikasi Edukasi Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO dengan interaktivitas sensorik berbasis ESP32 Camp. Dengan beranggotakan, yang pertama di sini ada saya, Sabrina, bersama kedua teman saya, Putri Zahra dan Julia. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan mulai dari satu pendahuluan, metodologi pengembangan karya inovasi, desain perangkat lunak dan keras, desain user interface, rencana implementasi perangkat keras dan lunak, serta kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Dalam praktiknya, hanya sekitar 30% anak tunarungu di Indonesia yang memiliki akses pembelajaran bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO yang memadai, sehingga mereka sering tertinggal dalam kemampuan berkomunikasi dan sosialisasi. Metode pengajaran konvensional yang kurang interaktif membuat proses belajar menjadi monoton dan tidak sesuai dengan gaya belajar visual motorik anak. Dengan memanfaatkan teknologi mobile dan IoT, melalui aplikasi BISINDO yang dilengkapi video demonstrasi, deteksi gestur real-time, dan kuis interaktif, diharapkan mampu meningkatkan motivasi, efektivitas, dan aksesibilitas pembelajaran BISINDO bagi anak-anak tunarungu di seluruh Indonesia. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, terbatasnya alat bantu pembelajaran BISINDO yang interaktif dan berbentuk fisik. Lalu yang kedua, ketergantungan pada metode visual pasif dan pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga, kurangnya akses perangkat edukasi portable dan menarik yang dapat digunakan oleh anak-anak tunarungu di luar ruangan kelas. Kemudian kita masuk pada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mendesain aplikasi pembelajaran bahasa isyarat BISINDO yang menarik dan mudah digunakan oleh anak-anak dengan gangguan pendengaran berbasis sistem embed. Yang kedua, mengembangkan sistem pembelajaran interaktif berbasis ESP32 Camp yang dapat mengenali gestur bahasa isyarat BISINDO secara real-time dan dapat diakses secara mandiri oleh anak-anak dengan gangguan pendengaran. Dan yang ketiga, untuk mengukur efektivitas sistem embed pengenalan bahasa isyarat dalam membantu proses belajar dan komunikasi anak-anak dengan gangguan pendengaran, baik dari aspek akurasi, responsivitas, maupun kenyamanan penggunaan. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah dan pemilihan solusi. Di sini pembelajaran bahasa isyarat Indonesia bagi anak-anak tunarungu menghadapi beberapa kekurangan dari media yang ada. Yang pertama itu aplikasi video berbasis mobile. Meskipun aplikasinya mampu menampilkan materi visual seperti animasi atau tutorial, sifatnya masih pasif dan satu arah. Lalu ada buku panduan atau media cetak, di mana media ini tuh masih bersifat statis dan kurang menarik, terutama bagi anak-anak generasi digital. Dan eh, maka dari itu kami menghadirkan suatu solusi inovatif yang berupa aplikasi Tuna EduSign, di mana Tuna EduSign ini adalah media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi yang dilengkapi dengan teknologi pengenalan gestur tangan berbasis AI. Dan sistem ini itu memiliki dua komponen utama. Yang pertama, ESP32 Cam sebagai perangkat keras yang menangkap gestur tangan pengguna secara real time. Lalu ada aplikasi mobile sebagai antarmuka utama untuk menampilkan hasil klasifikasi gestur, memberikan suara, animasi, serta fitur pembelajaran interaktif seperti kuis dan level. Teknologi yang digunakan adalah TensorFlow Lite yang ringan dan dapat dijalankan langsung di smartphone ataupun di dalam perangkat ESP32 ini dan memungkinkan sistem berjalan offline maupun online. Lalu ada fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh Tuna EduSign. Yang pertama itu mencakup latihan gestur dan dengan adanya umpan balik langsung. Lalu yang kedua, sistem gamifikasi seperti kuis, skor, dan badge. Lalu ada penyimpanan proses belajar secara otomatis ke database Railway, agar anak-anak dan guru bisa memantau perkembangan belajar dari waktu ke waktu. Lalu dapat digunakan secara offline maupun online. Selanjutnya adalah kebutuhan sistem dan spesifikasi desain, di mana kebutuhan sistem di sini kami bagi menjadi tiga. Yang pertama, kebutuhan fungsional seperti modul video BISINDO, deteksi gesture on device, kuis interaktif, dan dashboard analitik. Kedua, kebutuhan non-fungsional seperti portabilitas aplikasi, latensi rendah,
enkripsi data, dan UI ramah anak. Ketiga, desain tingkat tinggi meliputi arsitektur client-server, AI on device menggunakan TensorFlow, serta backend berbasis cloud dengan auto-scaling dan database terpusat. Pada slide ini, kita bisa melihat alur kerja dari sistem Tuna EduSign secara fungsional. Sistem dimulai dari pengguna yang melakukan gestur tangan di depan kamera ESP32 Cam. Kamera ini akan menangkap citra secara real-time dan langsung memprosesnya di dalam perangkat menggunakan model AI berbasis sensor Floatlight. Proses klasifikasi ini dilakukan secara lokal atau yang disebut dengan Edge AI, sehingga perangkat bisa tetap bekerja meskipun tanpa koneksi internet. Hasil dari klasifikasi kemudian ditampilkan langsung pada layar TFT sebagai bentuk umpan balik kepada pengguna. Selain itu, data juga dikirim melalui koneksi Wi-Fi ke server dan disimpan dalam database cloud. Dari sini, data dapat disinkronkan dan ditampilkan melalui aplikasi mobile yang sekaligus menjadi media belajar interaktif bagi pengguna, khususnya anak-anak dengan gangguan pendengaran. Seluruh sistem ini didukung oleh sumber daya eksternal seperti powerbank, sehingga bisa digunakan secara fleksibel di berbagai lingkungan belajar, baik di rumah, sekolah, maupun tempat umum. Dengan pendekatan ini, Tuna EduSign memberikan solusi pembelajaran Bisindo yang mandiri, responsif, dan inklusif. Selanjutnya, skenario penggunaan perangkat dan pemanfaatan produk. Yang pertama, Tuna EduSign itu dirancang sebagai alat bantu pembelajaran yang intuitif, portable, dan menyenangkan untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran. Perangkat ini itu memungkinkan mereka untuk belajar bahasa isyarat secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada guru atau pendamping. Di lingkungan rumah, anak-anak cukup menunjukkan isyarat tangan di depan kamera SP32 Cam dan sistem akan secara otomatis mengenali gestur tersebut, lalu menampilkannya dalam bentuk huruf atau kata di layar mini. Selain itu, sistem memberikan umpan balik berupa suara, sehingga proses belajar menjadi interaktif dan terasa seperti sedang bermain, membuat anak-anak itu lebih termotivasi. Dan tak hanya itu, Tuna EduSign juga bisa dimanfaatkan dalam kegiatan sosial dan edukasi publik seperti di taman baca, perpustakaan komunitas, atau di balai desa. Karena bentuknya ringkas dan cara pakainya mudah, perangkat ini bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk anak-anak non-tuli, relawan, maupun guru, untuk mengenal Bisindo dasar. Dan ini sekaligus menjadi upaya membangun jembatan komunikasi yang inklusif di tengah masyarakat. Dan sebagai tambahan, aplikasi Tuna EduSign juga menyediakan berbagai fitur permainan edukatif seperti tebak isyarat atau ikuti gerakan. Anak-anak akan mendapatkan poin dan reward visual setiap kali berhasil, yang tentu membuat proses belajar jauh dari kata membosankan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian desain fungsional sistem dari sisi perangkat keras. Di sini, pusat dari sistem adalah modul ESP32 Cam, sebuah microcontroller yang sudah dilengkapi dengan kamera digital OV2640 dengan konektivitas Wi-Fi. Kamera ini digunakan untuk mengambil gambar gestur tangan pengguna secara real-time, yang nantinya akan diproses oleh sistem untuk dikenali sebagai isyarat Bisindo. ESP32 Cam ini kemudian dihubungkan dengan layar TFT ILI9341 melalui jarum komunikasi SPI. Layar ini berfungsi untuk menampilkan hasil klasifikasi gestur dalam bentuk teks, sehingga pengguna bisa langsung mendapatkan umpan balik visual. Untuk memastikan sistem berjalan stabil, digunakan sumber daya eksternal berupa adapter 5 volt atau power bank yang dihubungkan ke pin FIN dan ground pada ESP32 Cam. Selain itu, modul ini juga mendukung komunikasi nirkabel melalui Wi-Fi bawaan, sehingga data hasil klasifikasi bisa langsung dikirim ke server atau aplikasi mobile tanpa kabel tambahan. Skema koneksi antar pin dari ESP32 Cam ke modul layar bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Pada desain Tuna EduSign, teknologi dipilih berdasarkan kebutuhan perangkat yang efisien, portabel, dan bisa menjalankan AI secara lokal. Kami menggunakan ESP32 Cam karena sudah dilengkapi dengan kamera OV2640 dan koneksi Wi-Fi bawaan. Untuk proses klasifikasi isyarat, digunakan model TensorFlow Lite yang dijalankan langsung di ESP32 Cam. Hasilnya ditampilkan di layar TFT 2,4 inci melalui antarmuka SPI dengan pustaka TFT ISPI. Selanjutnya, di sini ada sensor dan microcontroller yang kami gunakan itu adalah
kamera digital OV2640 dan ESP32 cam, di mana sensor utama yang kami gunakan dalam Tuna EduSign itu adalah kamera digital OV2640 bawaan dari model ESP32 cam. Dan ESP32 cam di sini itu memiliki dua peran utama. Yang pertama itu sebagai pengendali sensor kamera. Modul ini itu bertugas menangkap gambar gestur tangan yang dilakukan oleh pengguna. Lalu peran yang kedua itu sebagai pengendali tampilan dan umpan balik. Selanjutnya ada modul komunikasi atau networking, di mana ESP32 CAM ini berjalan dalam Wi-Fi station mode. Setelah terkoneksi ke jaringan, ia mengirim data klasifikasi atau hasil kuis ke server cloud melalui REST API. Untuk fitur real-time, bisa digunakan WebSocket atau MQTT. Sistem juga sudah mendukung auto reconnect dan enkripsi TLS agar koneksi tetap aman dan stabil. Lalu sumber daya, di mana perangkat ditenagai oleh power bank sebesar 5 volt yang terhubung ke regulator untuk menyuplai 3,3 volt ke ESP32 cam dan layar TFT. Ini memastikan sistem tetap stabil dan portable. Kami juga menambahkan kapasitor untuk menjaga kestabilan tegangan selama proses berjalan. Selanjutnya di sini ada desain mockup prototype, di mana mockup kami ini tuh menampilkan ESP32 cam yang terhubung ke layar TFT melalui SPI dengan power dan ground dibagi rapi di breadboard. Tombol dan resistor di pin I/O 0 memungkinkan perangkat masuk ke mode pemrograman. USB TTL digunakan untuk flashing dan penyedia daya awal. Setup ini sudah mendukung pengujian fungsi dasar dengan mudah. Selanjutnya desain perangkat lunak. Di sini awalnya pengguna melakukan gestur tangan, misalnya huruf atau kata dalam bahasa isyarat Indonesia, dan ini adalah input utama dari sistem. Kemudian gerakan ini itu akan diterima oleh ESP32. Selanjutnya kamera OV2640 pada ESP32 cam itu akan menangkap citra gestur secara real time, lalu akan dianalisis dengan AI yang berbasis TensorFlow Lite. Kemudian data ini itu akan terbagi menjadi dua, yaitu ke output lokal dan ke aplikasi mobile. Pada output lokal, hasil klasifikasi yang ditampilkan itu akan langsung melalui layar TFT dalam bentuk huruf atau kata, sehingga pengguna mendapat umpan balik instan tanpa koneksi internet. Lalu untuk yang ke aplikasi mobile, di sini terdapat beberapa poin, yaitu ada materi pembelajaran Bisindo, kuis dan tantangan gestur, pelacakan progres belajar. Selanjutnya, data-data ini itu akan disimpan di database, di mana database ini berfungsi sebagai penyimpan data pengguna, lalu mencatat log latihan gestur dan nilai akuasi, lalu menyimpan skor kuis dan pengembangan belajar. Untuk pemilihan teknologi, pengembangan perangkat lunak Tuna EduSign menggunakan Arduino IDE untuk memprogram ESP32 cam dengan pustaka seperti Wi-Fi H dan TFT ESPI. Model AI dilatih dengan TensorFlow dan dikonversi ke TensorFlow Lite agar nantinya bisa dijalankan langsung di perangkat. Backend dikembangkan menggunakan Node.js dan juga Express atau Firebase untuk kebutuhan real-time. Komunikasi data dilakukan via REST API. Aplikasi mobile dibuat dengan Android Studio atau Flutter dan nantinya terhubung ke Firebase Real-Time Database atau MySQL. AI dalam sistem Tuna EduSign digunakan untuk mengenali gestur Bisindo secara otomatis lewat kamera. Tujuannya adalah mengubah citra gerakan tangan menjadi informasi bermakna seperti teks atau suara yang bisa ditampilkan ke pengguna untuk membantu proses belajar. Model AI ini dilatih menggunakan dataset Bisindo yang memuat berbagai citra tangan seperti huruf dan angka yang diperoleh dari sumber terbuka seperti Kaggle. Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai pelatihan awal model menggunakan dataset Bisindo, tahap berikutnya adalah mengkonversi model tersebut ke dalam format yang lebih ringan, yaitu TensorFlow Lite atau TF Lite. Model awal dilatih menggunakan TensorFlow dengan metode CNN atau Convolutional Neural Network. Teknik ini memungkinkan sistem untuk mengenali pola visual dari berbagai gestur tangan secara akurat. Namun, karena ESP32 cam ada perangkat dengan sumber daya terbatas, maka model perlu dikonversi agar dapat dijalankan secara efisien di perangkat tersebut.
Setelah model dikonversi ke format TF-Lite, langkah selanjutnya adalah melakukan proses interferensi AI secara langsung di dalam ESP32CAM. Model .TF-Lite ini dimuat ke dalam film bar ESP32CAM dan dijalankan secara lokal sehingga seluruh proses pengenalan gambar dan klasifikasi dilakukan di perangkat itu sendiri tanpa perlu terhubung ke internet. Saat pengguna memperagakan gerakan tangan di depan kamera, citra akan ditangkap secara real-time, kemudian diproses oleh model AI yang sudah tertanam. Hasilnya akan langsung diklasifikasikan sebagai gestur bisindo dan ditampilkan pada layar. Konsep ini disebut sebagai Edge AI, di mana semua proses komputasi terjadi di tepi jaringan atau langsung di perangkat, bukan di server cloud. Dengan begitu, sistem tetap dapat digunakan kapanpun dan dimanapun secara fleksibel. Selanjutnya ada database di mana sistem Tuna EduSign itu menggunakan arsitektur client server ringan, di mana aplikasi mobile ini bertindak sebagai klien utama yang terhubung ke server database berbasis cloud melalui Railway. Lalu setiap pengguna aplikasi ini memiliki akun yang tersimpan dalam database Railway yang mencakup data profil, progres pembelajaran, hasil kuis, serta riwayat interaksi gestur. Lalu aplikasi ini akan mengirim dan menerima data melalui API RESTful yang di-host pada Railway, sehingga pengguna dapat melakukan sinkronasi data secara real-time saat perangkat terhubung ke internet. Selanjutnya ini ada contoh data-data yang digunakan untuk melihat si progresnya. Itu ada user ID, lalu ada total gestur yang dilakukan oleh pengguna, lalu ada gestur master, total quiz, dan total score. Dan juga kita bisa melihat waktu yang digunakan oleh si user. Lalu kenapa kita milih Railway di sini? Karena kemudahan integrasinya dengan backend yang berbasis Node.js, Express, atau Python, serta dukungan penuh terhadap PostgreSQL yang digunakan sebagai database utama. Selanjutnya, desain user interface atau UI. Di sini kita membuat dua. Yang pertama itu desain display di hardware-nya, di mana desainnya itu terdapat huruf besar. Contohnya seperti ini, A besar atau makan gitu. Hurufnya besar semua, lalu memiliki kontras yang tinggi seperti latar putih dan dengan menggunakan teks hitam. Selanjutnya ini desain antarmuka di aplikasi mobilenya. Di sini kita pertama-tama kita akan melakukan login atau sign up apabila sudah mempunyai akun. Selanjutnya setelah kita login atau sign up, kita akan melihat si tampilan logo pada awal aplikasinya. Setelah kita berhasil login, kita akan melihat halaman dashboard di aplikasi ini. Kita dapat melihat berbagai menu seperti video interaktif, kuis pembelajaran, fitur latihan gestur, dan lain-lain. Dan tampilan ini itu akan dibuat ramah anak. Selanjutnya, halaman proses pembelajaran Bisindo. Di sini, anak-anak itu dapat berlatih memperagakan gestur tangan, dan sistem akan secara otomatis mendeteksi gerakan tersebut menggunakan kamera dan sensor, lalu menampilkan hasilnya secara langsung, apakah gestur yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum. Dan anak-anak akan mendapatkan umpan balik berupa tanda benar, saran perbaikan, atau suara motivasi. Lalu yang terakhir ini ada halaman profil di mana pengguna dapat melihat progres belajar mereka. Dan di sana tersedia informasi tentang level belajar, jumlah gestur yang sudah dikuasai, lalu durasi latihan, serta badge atau pencapaian yang berhasil diraih. Dengan fitur-fitur ini, Tuna EduSign itu dapat membantu anak-anak belajar secara mandiri dan tetap termotivasi dan merasa dihargai atas setiap kemajuan yang dicapai. Selanjutnya ada pemilihan komponen. Di sini komponen utamanya ada ESP32CAM sebagai microcontroller dan pemroses gambar. Lalu ada layar TFT 2,4 inci yang digunakan untuk menampilkan hasil klasifikasi. Di sini sistem ditenagai oleh power bank 5 volt dan diprogram melalui modul FTDI. Karena
ESP32 tidak punya port USB bawaan. Semua komponen dipilih agar sistem ringan, portable, dan mudah digunakan. Pada slide ini ditampilkan skema rangkaian perangkat keras sistem. Inti dari rangkaian ada ESP32CAM yang berfungsi sebagai microcontroller sekaligus pengolah citra dari kamera OV2640 bawaan. ESP32CAM dihubungkan ke layar TFT ILI9341 melalui antarmuka SPI dengan pin seperti MOSI, SCK, CS, dan DC untuk mengatur komunikasi data dan tampilan. Rangkaian ini juga dilengkapi dengan satu daya eksternal berupa adaptor 5 volt atau powerbank yang dihubungkan ke pin FIN dan ground pada ESP32CAM agar tegangan tetap stabil selama operasi. Semua sambungan ini memastikan sistem dapat bekerja secara portable dan efisien. Selanjutnya, casing. Casing dari perangkat tuna EduSign itu dirancang dengan bentuk ergonomis dan sederhana untuk memudahkan penggunaan oleh anak-anak tunarungu. Pada bagian atas casing itu terdapat modul ESP32CAM dengan kamera OV2640 yang menghadap langsung ke luar melalui lubang kecil untuk menangkap gestur tangan secara real time. Lalu di bagian tengahnya itu terpasang layar TFT berwarna yang berukuran 1,8 inci yang berfungsi menampilkan hasil klasifikasi gestur seperti huruf atau kata. Lalu di bagian sisi kanan itu terdapat port USB yang digunakan untuk pengisian daya dan pemrograman perangkat. Dan casing ini itu memiliki bentuk persegi panjang dengan sudut membulat dan warnanya yang netral, menjadikannya nyaman digenggam, aman digunakan, dan cocok sebagai perangkat pembelajaran interaktif yang portable dan ramah anak. Untuk mendukung pengembangan sistem, kami menggunakan dua tools utama. Pertama adalah Arduino IDE sebagai lingkungan pemrograman untuk ESP32CAM. IDE ini mendukung sebagai boards mudah digunakan dan dilengkapi seperti pustaka wifi.h, http client.h, dan tft_SPI untuk menangani komunikasi data serta tampilan di layar TFT. Yang kedua adalah Kaggle Dataset berisi data visual gerakan tangan dari bahasa isyarat Indonesia. Dataset ini dikumpulkan dari dokumentasi resmi Bisindo maupun hasil kerjasama dengan SLB dan digunakan untuk melatih model AI agar mampu mengenali gestur dengan akurasi tinggi. Terus ketiga yang kita gunakan adalah TensorFlow Lite dan TFT_ESPI. Model AI untuk pengenalan gestur dilatih menggunakan TensorFlow dan dikonversi ke format TF Lite agar dapat dijalankan langsung di ESP32. Ini memungkinkan proses klasifikasi dilakukan secara lokal tanpa koneksi internet. Hasil klasifikasi ditampilkan melalui layar TFT ILI9341 yang dikendalikan menggunakan pustaka TFT_ESPI dengan konfigurasi pin SPI yang diatur melalui file user_setup.h. Hal ini bertujuan memastikan kompatibilitas dan performa optimal pada ESP32. Tools keempat yang kita gunakan adalah FTDI Programmer dan Backend Tool. FTDI digunakan untuk mengunggah program ke ESP32CAM menggunakan koneksi serial. Karena modul ini tidak memiliki port USB WAN, proses flashing dilakukan menggunakan Arduino IDE dengan koneksi pin TX, RX, dan ground dan input 5 volt dari sumber daya eksternal. Untuk sisi backend digunakan Visual Studio Code dengan stack Node.js plus Express atau Firebase Real-Time Database dengan server cloud. Backend ini menyediakan REST API untuk komunikasi antara ESP32CAM dan aplikasi mobile serta mendukung pengiriman dan penyimpanan data klasifikasi secara real-time. Kemudian tools yang kita gunakan adalah Android Studio, yaitu pengembangan aplikasi mobile untuk native Android atau Flutter jika digunakan aplikasi lintas platform. Aplikasi ini berfungsi sebagai antarmuka utama pengguna yang menampilkan hasil pengenalan gestur, materi pengenalan Bisindo, dan riwayat interaksi pengguna. Kemudian,
Tools yang kita gunakan terakhir yaitu Firebase Console atau PHP MyAdmin untuk manajemen database. Firebase Console digunakan bila sistem mengandalkan Firebase Real-Time Database, memungkinkan pengelolaan sinkronisasi data secara real-time ke aplikasi mobile. Dan PHP MyAdmin digunakan untuk sistem database berbasis SQL yang di-host secara mandiri, memberikan kontrol lebih besar terhadap tabel, query, serta keamanan data. Selanjutnya ada daftar kebutuhan biaya implementasi prototipe atau rincian biayanya, yaitu sebagai berikut. Di mana estimasi total biaya pembuatan prototipe adalah sekitar 3,2 juta rupiah. Di sini untuk komponen utama seperti microcontroller, kamera, layar, dan casing 3D mencakup sebagian besar biayanya. Ada juga alokasi untuk pengujian, hosting, serta kontingensi. Biaya ini sudah cukup untuk membangun dan menguji satu unit prototipe yang fungsional. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Tuna EduSign adalah solusi inovatif yang menghadirkan media pembelajaran bahasa isyarat Indonesia Bisindo secara interaktif, mandiri, dan menyenangkan bagi anak-anak dengan gangguan pendengaran. Penggabungan teknologi ESP32CAM dan model pembelajaran mesin ringan berbasis TensorFlow Lite. Sistem ini mampu mengenali gestur tangan secara real-time dan memberikan umpan balik langsung melalui layar TFT, suara maupun aplikasi mobile. Dengan pendekatan ini, proses belajar menjadi aktif dan tidak lagi bergantung pada metode pasif seperti video atau buku panduan. Selain itu, Tuna EduSign dilengkapi dengan fitur gamifikasi dan sistem penyimpanan data ke database Railway yang memungkinkan pelacakan progres belajar secara berkala. Aplikasi ini dapat digunakan baik secara offline maupun online serta di berbagai lingkungan, mulai dari rumah, sekolah, hingga ruang publik. Dengan desain yang ramah anak dan inklusif, Tuna EduSign bukan hanya alat bantu dengar, tetapi juga jembatan komunikasi yang memperkuat literasi Bisindo dan mendukung pendidikan yang lebih setara bagi anak-anak tunarungu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.